Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang beriman, gimana puasa kalian ini? Lancar bukan? Semoga Allah melimpahkan pahala kepada kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku yang beriman, di sini aku menceritakan tentang kisah inspiratif dari Khalid bin Walid yang disebut dengan sang pedang Allah dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Tahu nggak Bray, Khalid bin Walid atau lebih dikenal sebagai Sayyidina Khalid adalah salah satu sahabat termuka Rasulullah SAW dan panglima perang terkenal dalam sejarah Islam. Bray lahir di Mekah pada tahun 592 Masehi. Khalid bin Walid memulai karirnya sebagai pemimpin pasukan Quraisy yang bertentangan dengan Islam. Pada kala itu ia berasal dari suku Quraisy dan memiliki keturunan yang mulia. Ibunya yang bernama Al-Shaima adalah saudara perempuan dari Abdul Malik bin Hisam. Ayah Khalid ini membuat Khalid memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Rasulullah SAW. Dan lanjut nih Bray, namun segalanya berubah ketika Khalid menerima Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Setelah penaklukan Mekah, dikenal sebagai Saifullah atau disebut dengan pedang Allah, Khalid bin Walid menjadi salah satu panglima perang utama yang ikut serta dalam berbagai peperangan penting pada masa awal Islam nih Bray, termasuk peran kuncinya yang dalam pertempuran Mu'tah, pertempuran Uhud, dan pertempuran Khandaq. Tahu gak kalian Bray, sebelum memeluk Islam, Khalid bin Walid ini dikenal sebagai prajurit yang ulung dan pemberani. Ia bahkan pernah bertarung dalam pertempuran Uhud sebagai musuh Islam. Gila gak itu Bray? Namun takdir berkata lain dan perubahan besar terjadi dalam hidup Khalid ketika ia menyatakan keislamannya pada tahun ke-8 Hijriah. Hubungan Khalid bin Walid dengan Nabi Muhammad SAW. Buat bray-brayku, tetap tonton terus video ini agar kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang kisah-kisah sahabat Nabi dan kita tidak gagal paham tentunya. Dan inilah hubungan Khalid bin Walid dan Rasulullah SAW. Khalid bin Walid memiliki hubungan yang istimewa dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun awalnya menentang Islam, perjalanan hidup Khalid berubah secara dramatis ketika beliau memeluk agama barunya. Nabi Muhammad SAW mengakui perubahan besar dalam karakter dan kebijaksanaan Khalid dan menyatakan, sesungguhnya hari ini telah melahirkan pedang Allah yang benar-benar. Kebayang gak itu? Bahwasanya Rasulullah sendiri aja sudah menyatakan bahwasanya Khalid ini akan menjadi pedang Allah. Lanjut nih Bray dengan ceritanya. Khalid bin Walid menjadi komandan yang sangat dihormati oleh Nabi dan terlibat dalam berbagai kampanye militer yang mengukuhkan kedudukannya sebagai salah satu sahabat terkemuka pada kala itu. Meski salah satu sahabat terkemuka yaitu beberapa keputusan strategisnya menimbulkan kontroversi, Nabi Muhammad SAW selalu mempercayakan tugas-tugas penting kepadanya. Meskipun Khalid memiliki masa lalu sebagai musuh Islam, Nabi Muhammad menunjukkan sikap pemahaman dan kasih sayang. Gila nggak tuh Bray? Tentang kemuliaan Nabi, beliau tidak hanya menerima taubat Khalid, tetapi juga memberinya tanggung jawab penting dalam menyebarkan Islam. Peran Khalid bin Walid dalam perang dan kemenangan Islam. Pertempuran Badar. Ya, pasti kalian semua udah tahu dong apa itu pertempuran Badar. Pertempuran Badar, Khalid bin Walid tidak hadir dalam pertempuran Badar pada waktu itu karena ia masih menjadi musuh Islam pada saat itu. Meskipun begitu, setelah memeluk Islam, ia membuktikan kesetiaannya dalam pertempuran Uhud. Dan waktu pertempuran Uhud, Khalid bin Walid memainkan peran penting dalam pertempuran Uhud pada tahun 625 Masehi.
Meskipun pada awalnya berada di pihak musuh Islam, kehadiran Khalid bin Walid di medan perang membuat situasi menjadi semakin sulit bagi umat muslim. Karena keterampilan strategisnya sangat diakui Bray, dan perang ini memperlihatkan kecerdasannya dan keahliannya sebagai panglima perang pada waktu itu Bray. Gila. Lanjut nih Bray, tentang pertempuran Mu'tah. Pertempuran Mu'tah, Khalid bin Walid juga terlibat dalam pertempuran Mu'tah pada tahun 629 Masehi Bray. Dalam pertempuran ini 3 komandan muslim gugur Bray, dan Khalid diangkat sebagai panglima perang untuk melanjutkan pertempurannya. Meskipun kondisinya sulit, Khalid sendiri berhasil mengelola pengunduran diri yang terorganisir dan lanjut ke pertempuran Khaybar. Salah satu kemenangan terbesar Islam di masa Khalid adalah dalam pertempuran Khaybar. Keberhasilan dalam menaklukkan benteng-benteng Yahudi di Khaybar menjadi puncak dari strategi militer yang cemerlang. Dan pertempuran Mu'tah, di pertempuran Mu'tah, Khalid kembali menunjukkan ketangguhannya sebagai panglima perang, dan kepemimpinannya dan taktik militer yang brilian membuatnya diakui oleh musuhnya sebagai pedang Allah. Gila nggak tuh Bray? Musuhnya sendiri saja sudah mengakui bahwasanya Khalid ini strategi perangnya sangat diakui. Dan lanjut ke Fathul Mekkah. Salah satu momen penting dalam sejarah Islam adalah Fat Mekkah pada tahun 630 Masehi. Waktu itu Bray, Khalid bin Walid memainkan peran sentral dalam penaklukan ini, dan Rasulullah SAW memberinya tanggung jawab untuk memasuki Mekkah dengan kondisi tertentu agar berlangsung tanpa pertumpahan darah. Itulah hebatnya Rasulullah Bray. Walaupun sedang ada musuh di hadapannya, tapi lebih baik diselesaikan dengan secara damai tanpa ada pertumpahan darah. Masya Allah. Dan lanjut nih Bray, hikmah dan pembelajaran dari Khalid bin Walid ini, taubat yang diterima. Khalid bin Walid adalah contoh nyata bahwa taubat sejati dapat mengubah hidup seseorang nih Bray, kalau kita ikhlas dan benar-benar sungguh ini Bray. Meskipun awalnya berada di pihak yang melawan Islam, taubatnya menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Ini mengajarkan kita bahwa setiap individu, seberat apapun dosanya, selalu memiliki kesempatan untuk berubah dan bertobat nih Bray, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Bray. Dan 2, ketegasan dalam keislaman. Khalid bin Walid menunjukkan ketegasan dalam mengamalkan ajaran Islam setelah memeluk agama barunya. Keberanian dan keteguhan hatinya menjadi inspirasi bagi semua umat Islam itu Bray, untuk mempertahankan keimanan bagi mereka meskipun dihadapkan pada cobaan dan rintangan. Dan lanjut, ketajaman strategi militernya nih Bray. Sebagai panglima waktu itu perang Ulung, Khalid bin Walid menunjukkan keahliannya dan ketajaman strategi dalam medan perangnya nih Bray. Pembelajaran dan taktiknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah dengan bijak nih Bray. Sungguh cerdas bukan? Dan ketaguhan dalam menghadapi rintangan. Hidupnya yang penuh rintangan mengajarkan kita untuk tidak menyerah di hadapan ujian hidup nih Bray. Khalid terus menghadapi dan mengatasi berbagai cobaan dengan ketangguhan dan keyakinannya kepada Allah. Itulah Bray, sifat-sifatnya Khalid bin Walid. Tentang kehidupan setelah wafatnya Nabi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Khalid bin Walid terus mendedikasikan dirinya untuk perjuangan Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar nih Bray, dan Khalifah Umar ibn Khattab. Meskipun telah pensiun dari medan perangnya, Khalid tetap berperang dalam memberikan nasihat dan membagikan pengalaman berharga dalam mengelola wilayah yang baru ditaklukkannya. Namun, kehidupan Khalid bin Walid berakhir pada tahun 642 Masehi ini Bray. Meskipun kematian beliau merupakan kehilangan besar bagi umat Islam pada waktu itu Bray. Jadi, pada saat itu umat Islam bersedih
karena kehilangan pedang Allah. Warisan dan jasa-jasanya terus diingat dan dihormati hingga hari ini nih bray. Sebagaimana menjadi idola para pemuda-pemuda umat Islam yang berjuang nih bray. Sebagaimana Khalid bin Walid yang mengabadikan hidupnya untuk perjuangan Islam. Mari kita terinspirasi untuk berbuat baik ini bray kepada sesama. Salah satunya ya cara yang sangat bermakna adalah dengan bersedekah, sahabat. Dan dengan bersedekah kita tidak hanya mengikuti jejak para sahabat yang mulia, tetapi juga memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan nih bray, maupun itu sahabat, keluarga, dan orang-orang yang di sekeliling kita. Mari bersama-sama menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik melalui tindakan nyata. Bersedekahlah, karena setiap kontribusi Anda akan menjadi amal jariah yang membawa berkah untuk kita dan orang lain nih bray. Oke, dan itulah tadi kisah dari Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah yang disebut dengan Saifullah, pedangnya Allah. Oke bray, semoga kalian semua terhibur dengan kisah-kisahnya sahabat-sahabat para nabi ini, yang mungkin bisa menjadi pelajaran dan dicontohkan, kita terapkan dalam kehidupan kita yang sesungguhnya ini bray. Ya, masalah untuk kita berjuang, dan itu masing-masing tentang kesabaran diri masing-masing kita nih bray. Yang penting kita tetap semangat, jangan lupa untuk berdoa bray, karena salah satu kekuatan itu adalah dengan doa bray. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.